bisa sertai tiap langkahku. Shalom saudaraku, kita kembali ke ibadah online. Pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita mari bersama-sama kita bertuju kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, ya Tuhan Allah dan Tuhan Kudus, selamat kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang kami sanjung, yang kami tinggikan. Engkaulah yang punya kerajaan surga. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu, atas segala pemeliharaan hingga sampai saat ini Tuhan kami boleh ada tempat ini. Biarlah kami bersama saudara-saudara kami seiman Tuhan, kami mau memuji dan muliakan Engkau walaupun dalam ibadah online Tuhan. Tapi inilah bentuk kerinduan kami untuk selalu senantiasa mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau walaupun melalui online ya Bapa. Karena hari-hari ini Tuhan banyak wabah Tuhan yang melanda bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan atas kesalahan-kesalahan kami yang mungkin kami perbuat Tuhan. Tapi biarlah saat ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami Tuhan, Engkau akan melindungi setiap kami anak-anak-Mu Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Dan kami boleh masih tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah kami serahkan semua ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah otoritas-Mu yang bekerja atas kami semua. Biar Tuhan bukan orang karena otoritas Tuhan, tapi apa yang ada pada kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan pegang tangan kami semua. Bapa, pegang tanganku, ya Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Genggam aku Tuhan, genggam aku dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Katakan, Bapa, pegang tanganku, ya Tuhan. Pegang tangan setiap kali Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Katakan bersama, lebih dari nafasku Bapa, dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku.
nafasku Bapa, perlukan kau Tuhan, perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa pegang tanganku Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Genggam aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam hatimu yang kudus. Haleluya Yesus, katakan Bapa, Bapa, pegang tanganku dalam kerinduan kami Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lepaskan nafasku, sama-sama kita katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya
Engkau Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan. Perbarui setiap hati kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi menyembah Kau. Beri kekuatan untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan setiap kali buat kami Tuhan untuk menyembah Kau Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami selalu aku taruh di kaki-Mu Tuhan. Sebab aku untuk Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala biarlah Bapa katakan lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Berkemuliaan untuk Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami senantiasa memuji dan muliakan Engkau. Hari ini adalah harinya Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami untuk kami berkobar-kobar memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah junjungan kami, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, amin. Tidak mahu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
Kita bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Puji nama Tuhan. Allah itu luar biasa, saudara. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di tahun 2001 ini Tuhan mau sentuh hati kita. Tuhan mau jamah hati kita. Seiring dengan awal tahun ini, biarlah hati kita senantiasa diperbarui oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon pembaruan untuk jangan sampai kita kehilangan kasih-Nya, tapi biarlah kerinduan akan Tuhan selalu ada dalam hati kita. Haleluya. Segala mata sambut. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama mari kita katakan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sama-sama katakan, betapa ku mencintai Yesus. Menjelaskan Tuhan lah yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama mari kita katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali sama-sama, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, biarlah setiap hati kami Tuhan rindu akan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kasih-Mu yang luar biasa itu senantiasa membimbing, mengajar kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti akan Engkau Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati, melalui setiap hari-hari yang kami lewati, Engkau senantiasa mengajar, Engkau menjalikan mata kami bahwa Engkau lah Allah yang berkuasa. Biarlah hati kami penuh takjubkan akan Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Engkau. Sebelum kami mengadakan perjamuan, mengingat akan kematian Engkau, biarlah Tuhan Kau perbarui dengan firman-Mu setiap hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, untuk menyatakan apa kehendak-Mu atas kami semua, sehingga kami melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh berjalan Tuhan di dalam setiap ketetapan-Mu. Ajar kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan hati kami, pikirkan kami, terutama hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semuanya dimanapun kami berada melalui ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa, hari ini kita sudah menginjak minggu yang kedua dari tahun yang baru, tahun 2021. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, bahkan setiap tahun yang kita lewati, memberi pertanda kepada kita semua bahwa Tuhan hendak mengajarkan kepada kita agar peristiwa-peristiwa yang telah lalu atau yang telah silam tidak perlu terlalu dikenang kembali. Nasihat ini diberikan oleh Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, yang juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sesuai dengan ayat ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu memandang ke arah depan. Karena masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Perkara-perkara di depan
juga perlu menguras banyak tenaga dan pikiran kita. Dan bersyukurlah kalau hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk masuk di dalam kancah hari-hari. Karena pasti ada rencana besar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tahun yang baru yang sedang kita jalani ini mempunyai warna tersendiri bagi kita semua. Ada orang yang melewati dengan penuh warna-warni yang indah, sehingga dia boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Ada juga orang yang melewati dengan warna gelap atau kelabu. Artinya ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak kegagalan, serta malapetaka yang dihadapi. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, Tuhan telah membawa kita semua melewati kejadian-kejadian dengan penuh kemenangan. Nah, melihat hari-hari depan yang penuh dengan misteri ini, maka jika kita hanya mengandalkan kepada diri kita sendiri, berarti kita sedang mencari kesulitan. Kita tidak mungkin menghadapi hari depan tanpa satu pegangan yang kuat. Kita harus minta tuntunan daripada Tuhan. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kita, tidak dapat menjamin kepada kita untuk kita bisa melangkah mulus di tahun yang baru ini. Janji manusia yang begitu manis kelihatannya juga ternyata dapat dibatalkan dengan segera. Di dunia ini sering terjadi orang-orang mengingkari janji. Akan tetapi hanya janji Tuhan yang tidak pernah batal untuk selama-lamanya. Coba perhatikan Alkitab. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62 tertulis, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua, dan dia selalu bercerita membanggakan tentang masa lalunya. Bagaimana dia dulu ada orang-orang yang berhasil, orang yang sukses. Setelah menceritakan semua keberhasilan-keberhasilannya, akhirnya dengan nada yang lemah dia berkata begini, tetapi sekarang ini aku sudah tua. Aku sudah tidak banyak berguna lagi. Sekarang aku tinggal menunggu Tuhan memanggil aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, masa lalu mempunyai pelajaran tersendiri sebagai pengalaman bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar jangan kita selalu menoleh kembali ke belakang. Apa artinya? Artinya janganlah kita terbuai dengan kesenangan atau dengan kesuksesan pada masa-masa lalu. Ataupun sebaliknya, jangan kita terbuai ataupun teringat-ingat terus dengan kegagalan kita di masa-masa yang lalu. Sehingga kita lupa apa yang ada di depan kita. Sebab masih banyak tugas yang perlu kita kerjakan. Kita harus bangkit dan kita harus maju kembali. Saya percaya bahwa semua orang rindu, ingin agar semakin hari semakin bertambah maju di dalam Tuhan. Tahun yang barusan kita lewati, ada banyak hal yang tidak diinginkan terjadi di tanah air kita. Wabah COVID-19 yang merajalela, yang mewabah sampai hari ini, bukan semakin surut, melainkan semakin terus meningkat. Bahkan beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, orang yang terpapar oleh virus COVID-19 ini memecahkan rekor. Tidak pernah terjadi di Indonesia seperti hari itu, yaitu 10.000 lebih orang yang terpapar satu hari saja. Tetapi ini semua Tuhan mengizinkan terjadi, mewarnai hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya sekeluarga juga mengalami hal-hal yang cukup
memilukan dan menyedihkan. Awal tahun yang baru kita lewati, kami mendengar anak kami yang nomor 3 sekeluarga terpapar dengan COVID-19. Anak saya, menantu saya, bahkan cucu saya yang paling kecil, pengasuhnya, juga ibu mertuanya, seisi rumah, semuanya terpapar oleh virus COVID-19. Dan mereka harus menjalani isolasi di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, bahwa di dalam kesulitan yang dialami oleh anak saya sekeluarga, Tuhan selalu campur tangan. Kami sekeluarga setiap malam, setiap hari selalu berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan. Karena sebagai orang tua, kami selalu khawatir. Kami tidak dapat mengunjungi, mereka harus berjuang sendiri di rumah sakit, tidak bisa ditengok, dan kami hanya bisa video call setiap hari. Kami selalu menelpon dia, dan juga setiap hari kami ingin juga tahu keadaan daripada cucu kami yang paling kecil. Tapi puji Tuhan, selang beberapa hari suaminya diperbolehkan pulang kembali karena sudah sembuh. Tetapi anak saya dan ibu mertuanya harus menunggu cukup lama. Kemarin 2 hari yang lalu baru diperbolehkan pulang ke rumah karena mereka sudah dinyatakan sembuh. Dan cucu saya yang terpapar oleh virus COVID-19 ini juga sudah dinyatakan sembuh. Seisi rumah tangga semuanya sehat kembali. Puji Tuhan. Tetapi itu belum berakhir. Beberapa hari setelah mereka masuk rumah sakit, saya mendengar kabar kembali bahwa anak saya yang nomor 2, yang saat ini sedang bertugas di Cilegon, di PT Timah Indonesia, juga kena virus COVID-19. Dan dia harus juga menjalani isolasi mandiri. Kami khawatir lagi. Dia di sana sendirian, tidak ada siapa-siapa. Bagaimana dia harus mengurus dirinya sendiri? Kami terus tekun di dalam doa. Tapi puji Tuhan, kemarin kami sudah mendengar bahwa dia sudah sehat kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mungkin ini juga merupakan perjalanan atau pengalaman yang pahit bagi saya, dan juga mungkin ada di antara saudara yang juga mengalami tahun ini dengan penuh kepahitan. Akan tetapi, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, jangan pernah putus pengharapan kita. Sebab masih ada janji yang manis dari Tuhan yang bakal diberikan kepada kita semua. Asal saja kita tetap teguh berpegang dan taat kepadanya. Suka duka yang kita alami di dalam hidup ini adalah ibarat bumbu masak yang hasilnya adalah kenikmatan. Hidup ini harus berkualitas kalau di dalamnya ada Tuhan yang menumpang kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan hari ini, itu sangat menentukan masa yang akan datang kita. Itu sebabnya kita harus segera beranjak dari masa lalu kita. Jangan kita selalu mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita buang jauh-jauh. Baik itu kesuksesan atau keberhasilan, ataupun kemalangan, ataupun kegagalan. Mari kita sama-sama melihat masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Kenapa kita harus meninggalkan masa lalu kita? Karena masa lalu itu hanya sebagai pelajaran atau sebagai pengalaman bagi kita. Masa lalu adalah barang mati, dan kita tidak mungkin
meraih momentum untuk menuju hari depan kalau kita senantiasa menyeret-nyeret masa lalu di belakang kita. Tetapi sayangnya, tidak sedikit orang yang masih saja senang, meskipun tanpa mereka sadari, selalu menyeret-nyeret masa lalu mereka kemanapun mereka pergi. Mereka seumpama peserta lomba lari maraton yang berlari dengan kaki terbelenggu dengan rantai atau dengan bola besi. Itulah sebabnya kita perlu bersikap untuk selalu bijak terhadap masa lalu yang kelabu. Memahami masa lalu itu penting supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadikanlah masa lalu sebagai tempat kita bercermin, bukan tempat tinggal kita. Itulah sebabnya dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kalau kita membiarkan kesalahan-kesalahan itu selalu membayangi kehidupan kita ini, maka bagaimana kita dapat mendapatkan masa depan yang cerah atau masa depan yang baik? Yang Allah inginkan ialah janganlah sampai kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan itu selalu menyeret kehidupan kita, sehingga membuat kita merasa bersalah terus-menerus dan kita tidak pernah dapat bangkit kembali dari kehancuran itu. Raja Daud dalam Mazmurnya pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24 dia mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menumpang tangannya. Jadi, meskipun dahulu kita pernah jatuh, meskipun dahulu kita pernah membuat kesalahan-kesalahan, dan kita tidak mampu lagi mengatasi hal-hal yang menimpa kehidupan ini, namun Dia selalu bersedia untuk mengangkat kehidupan kita kembali, supaya di dalam memasuki tahun yang baru ini, kita mendapatkan hari-hari yang lebih indah daripada hari-hari yang telah lampau. Saya percaya bahwa kita semua berharap demikian. Oleh sebab itu, jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran ataupun pengalaman bagi kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus melupakan masa lalu kita? Sebab kita harus beranjak. Jangan berhenti hanya mengenang masa-masa lalu. Tak ubahnya seperti orang Israel. Sewaktu mereka berada di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, tatkala mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu mengenang kenikmatan masa lalu sewaktu mereka berada di Mesir. Mereka lupa bahwa kenikmatan yang ada di Mesir itu bersifat sementara, sedangkan apa yang akan mereka capai ini sifatnya adalah permanen. Jadi, kaki mereka sudah di tanah Kanaan, namun hati mereka masih ada di Mesir. Dalam konteks saat ini, kita tidak heran kalau kita menemukan ada orang-orang yang masih berpikir bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus, rasanya hidup ini lebih baik daripada sekarang. Kenyataan yang dihadapi banyak orang setelah percaya kepada Tuhan Yesus, secara manusia hidupnya juga tidak lebih baik daripada orang-orang dunia. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, bahwa orang yang telah memiliki Yesus, ia beroleh keselamatan yang kekal. Jadi, kesulitan dan persoalan di dunia ini bukan lagi persoalan besar bagi seseorang, jikalau seseorang itu mengetahui tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 tadi mengatakan, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Firman Allah mengatakan bahwa sebenarnya masa yang telah lalu bukan masa yang lebih baik daripada masa sekarang. Masa itu telah berlalu. Yang di depan mata kita
adalah masa kini, masa sekarang. Bahkan kita tidak pernah bisa kembali kepada masa lalu kita. Terlalu sering kita hanya mengingat kesuksesan kita pada masa-masa yang lampau. Lalu kita terbuai dan kita berhenti di sana. Kita lupa bahwa kita berada pada masa saat ini. Memang benar, masa lampau kita pernah gemilang. Masa lampau kita pernah sukses. Tetapi itu sudah berlalu. Dan kalau kita diperkenankan kembali ke masa lampau, apakah kita akan mendapatkan kemenangan itu? Apakah kita akan masuk ke tanah perjanjian yang sudah Allah sediakan untuk kita semua? Kalau kita kembali ke masa lampau yang penuh dengan dosa, apakah kita akan masuk kepada perkara-perkara yang Allah sudah sediakan untuk kita? Kelihatannya memang menyenangkan, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan untuk kita pada masa-masa yang akan datang. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 berbunyi, "Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Jikalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kita perlu memiliki masa depan dan harapan. Masa depan kita manis bagaikan madu yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Akan tetapi, apabila kita kembali pada masa lampau, apakah kemanisan di dalam Yesus itu dapat kita rasakan? Memang, di dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan-tantangan. Namun bukan berarti bahwa kita harus berlari pada yang lain, yang di luar daripada Yesus. Dunia ini tidak dapat memberikan pengharapan. Dunia ini tidak dapat memberikan kehidupan yang manis. Dunia hanya memberikan kita pengharapan yang sementara, yang akhirnya penuh kekecewaan. Terlebih-lebih, apabila kita tetap saja menoleh ke belakang, maka kita tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Pandanglah ke depan, fokuskan, dan pastikan bahwa tidak ada godaan yang boleh menggoyangkan kita. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus meninggalkan masa lalu kita? Sebab kita hidup di hari ini. Kesuksesan masa lampau sudah berlalu. Kita hidup di hari ini. Tatkala kita dikuasai dosa, kita berpikir bahwa hidup kita pada waktu itu enak. Lalu kenapa harus mengikut Yesus? Bukankah banyak orang bilang, kalau ikut Yesus itu harus menderita, harus menyangkal diri, memikul salib, dan berkorban. Cukuplah penderitaan kita selama ini. Sekarang waktunya kita bersenang-senang. Sekarang kita waktunya berfoya-foya dan berpesta-pesta. Inilah konsep yang salah di dalam kehidupan ini. Bagi Rasul Paulus, kehidupan masa lalunya itu bagaikan sampah. Itulah sebabnya di dalam surat Filipi, pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Sebagai seorang rasul yang telah dipakai oleh Allah, dia tidak menganggap bahwa dirinya sudah mencapai apa yang diharapkan. Demikian juga dengan kita. Apabila kita sudah aktif ke gereja, rajin melayani, bahkan memberi persembahan, jangan langsung menganggap bahwa kita ini sudah mencapai standar yang dituntut oleh Tuhan. Bisa saja seorang ke gereja karena sungkan, karena terpaksa. Bisa saja melayani karena di kelompok itu ada sang pacar, atau karena kebetulan tidak ada kegiatan-kegiatan di rumah. Terlibat melayani karena hobi atau karena diberi honor. Dan kita
memberi persembahan karena memang uang kita banyak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita temukan orang-orang yang seperti ini, dan akhirnya mereka berhenti mengerjakan sesuatu untuk Tuhan karena menganggap dirinya sudah melakukan cukup banyak untuk Tuhan. Memberi persembahan, terlibat di dalam kepanitiaan, menjadi pengurus gereja, semua itu jangan disamakan dengan pelayanan. Saya sering menemukan sebagian orang-orang demikian akan sangat sombong dan kemudian merendahkan orang lain. Pelayanan yang sesungguhnya adalah kita memberi diri kita dengan rendah untuk Tuhan Yesus dan juga untuk sesama kita. Dan kalau kita sadar bahwa kita harus memberi diri kita, maka jangan berharap imbalan tatkala kita melayani. Mari kita belajar daripada Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jangan menganggap kalau kita sudah diselamatkan dan pernah memenangkan jiwa baru, lalu kita merasa bahwa itu cukup dengan keberhasilan ini. Di hari-hari mendatang, jangan kita pernah merasa puas. Jangan meremehkan ibadah yang benar. Meskipun ibadah kita hanya dilakukan secara sederhana melalui online. Jangan pernah kita meremehkan. Jangan mengharapkan perkara yang akan datang selalu lebih baik daripada masa yang lampau. Tuhan yang kita percayai memungkinkan perkara yang tidak baik menurut ukuran kita akan menjadi sangat baik untuk kita semua. Apabila pengharapan kita ditujukan pada dunia, maka karena dunia itu jahat, maka banyak sekali akal busuknya. Tetapi berharaplah di dalam Dia, karena ada masa depan dan pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kita buka ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan kedua dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jika hari ini atau saat ini ada di antara kita yang merasa berbeban berat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sudah pasti dengan beban ini kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat ini, pusat perhatian kita seharusnya hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Karena Ia sudah berkorban untuk kita, maka tidak ada beban yang terlalu berat bagi kita untuk menjadi alasan kita enggan, malas untuk melayani Dia. Kadang keinginan daging begitu mengikat kita, sehingga membuat kita sulit untuk berinisiatif melayani. Mari saat ini saya ajak, ambillah tekad untuk menghancurkan penghalang-penghalang itu. Kalau masih ada kegagalan, mari kita ambil sebagai pelajaran yang berharga untuk memperbaikinya. Sebaliknya, kalau tahun lalu kita sukses besar, jangan terbuai, jangan terlena, karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Namun, satu hal yang pasti adalah menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan hal ini bukanlah pilihan yang salah. Mari saya ajak saudara-saudara berkata, selamat tinggal masa lalu. Ayo kita katakan, say goodbye to yesterday. Dan saya percaya bahwa masa depan kita telah dirancang oleh Tuhan untuk mendapatkan masa depan yang baik dan sukses. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saatnya tiba. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan anggur di dalam cawan kita masing-masing, mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Adakah kita masih memikirkan atau mementingkan diri kita sendiri dan kita lupa kepada pelayanannya? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang setia, hati yang taat, hati yang penuh dengan semangat yang berkobar-kobar untuk selalu melayani Dia apapun keadaan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, saatnya tiba kami masuk dalam perjamuan-Mu. Ada roti, ada anggur yang telah disediakan di meja kami masing-masing. Tapi sebelum kami makan dan kami minum perjamuan-Mu ini, Tuhan, ampuni dosa-dosa kami terlebih dahulu. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami terlebih dahulu. Kalau di masa-masa yang lalu kami mempunyai dosa yang cukup besar, kegagalan, kesalahan-kesalahan, Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu menasihatkan kepada kami agar kami tidak lagi mau mengingat-ingat masa lalu kami, sebab masa yang akan datang, masa saat ini adalah masa yang Engkau janjikan untuk kami, agar kami semua mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik daripada masa-masa yang telah lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Saat ini Tuhan, memberkati roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan kami akan minum, sehingga roti dan anggur ini boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami diberkati dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, perjamuan kudus adalah suatu pengalaman rohani yang sangat indah. Perjamuan kudus tidak boleh dijadikan sekedar tradisi agama atau formalitas yang rutin dalam ibadah kita. Di dalam sakramen ini, saya ajak kita semua, hati dan pikiran kita tertuju, terarah pada pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ambil roti dan kita angkat tinggi roti di tangan kita. Sebelum kita makan roti ini, mari kita renungkan sejenak. Kita introspeksi. Apakah kita layak untuk ikut dalam perjamuan ini? Dan biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, layakan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah perjamuan-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam diri kami masing-masing. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus Yesus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama.
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah dihancurkan bagi kami. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang berisi anggur ini. Dan kita dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur? Ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan sementara kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, hati, pikiran, dan hidup kami seutuhnya kami arahkan kepadamu. Dan kami mohon Tuhan, kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, di hari-hari yang akan datang. Tetapi bersamamu Tuhan, kami percaya ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui tahun 2021 ini dengan aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah beribadah pada hari ini, yang sudah memuji-muji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian baru, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kami Tuhan. Yang oleh sebab firman-Mu itulah, maka kami sanggup untuk menjalani tahun yang baru dengan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami telah dikuatkan, kami telah dihiburkan, dan kami telah dipulihkan lagi semangat kami yang patah, semangat kami yang lesu. Sehingga ke depan Tuhan, tidak ada hal yang dapat menjadi penghalang untuk kami semua untuk melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan tilik mereka satu persatu. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Dan hamba percaya Tuhan memberkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang sedang dilakukan, dikerjakan oleh mereka. Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, sedang lemah, sedang susah. Tuhan, Engkau juga tilik mereka, jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Berkat-Mu turun atas sidang jemaat-Mu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti ibadah kami saat ini Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan juga tahu keadaan mereka. Tuhan juga tilik mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Demikian pula mereka yang sakit, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan. Mereka yang sedang dalam kekalahan, Tuhan berikan kemenangan, kekuatan kepada mereka. Yang susah, Tuhan juga memberikan penghiburannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai mereka di tahun yang baru ini Tuhan. Mereka tidak sendiri di dalam tahun yang baru ini, tetapi bersama-Mu Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu juga. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman dan penuh ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat berpisah. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.